Selamat datang di video pembelajaran LMS Desa Smart Center. Bapak Ibu pegiat desa, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perubahan RPJM Desa sebagai implementasi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Setelah pembelajaran ini, peserta dapat 1. Menjelaskan dasar hukum perubahan RPJM Desa dengan baik. 2. Menjelaskan ketentuan perubahan RPJM Desa dengan baik. 3. Menjelaskan tahapan perubahan RPJM Desa dengan baik. 4. Menjelaskan tata naskah penulisan perubahan RPJM Desa dengan baik. Adapun bahasan materi pembelajaran ini meliputi 1. Pendahuluan. 2. Dasar hukum. 3. Ketentuan perubahan RPJM Desa. 4. Tahapan perubahan RPJM Desa. 5. Tata naskah penulisan perubahan RPJM Desa. Latar belakang terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2024. Pertama, keberadaan desa telah diakui dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945. Kedua, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan. Ketiga, dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014, desa telah bertransformasi ke arah birokratis dan modern. Dari beberapa alasan tersebut perlu adanya penyesuaian UU Nomor 6 Tahun 2014 sehingga melahirkan perubahan yaitu UU Nomor 3 Tahun 2024. Urgensi perubahan terdiri dari beberapa isu strategis yaitu penguatan kedudukan desa, pemenuhan tuntutan pertambahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, hak keuangan Kades, perangkat dan BPD, usulan dana konservasi rehabilitasi hutan. Bab dan pasal perubahan pada UU Nomor 3 Tahun 2024 meliputi 17 pasal perubahan, 9 bab yang mengalami perubahan, terdapat 7 pasal baru, dan terdapat 2 penjelasan pasal yang mengalami perubahan. Urgensi perubahan yang merujuk perlunya dilakukan perubahan RPJM Desa yakni pada pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan bahwa kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun dari yang sebelumnya 6 tahun kemudian pada pasal 79 RPJM Desa berlaku untuk jangka waktu 8 tahun mengikuti masa jabatan kepala desa. Dengan demikian perlu adanya perubahan RPJM Desa dari yang sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun. Kita lihat dasar hukum yang harus kita pahami. Pada kali ini kita akan fokus kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Selanjutnya kita amati persandingan Permendagri 114 Tahun 2014 dengan Permen Desa 21 Tahun 2020. Pada Permendagri 114 Tahun 2014, terdapat klausa pasal yang mengatur tentang perubahan RPJM Desa, Pasal 28, dan perubahan RKP Desa, Pasal 49, sedangkan pada Permen Desa 21 Tahun 2020 tidak terdapat klausa pasal yang mengatur perubahan RPJM Desa dan perubahan RKP Desa. Ketentuan pada Pasal 28 Permendagri 114 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten kota. Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. Ketentuan perubahan RPJM Desa terdiri dari beberapa hal berikut ini, yaitu 1. Bagi kepala desa yang telah dikukuhkan kembali untuk masa jabatan 8 tahun dan berakhir di tahun 2027, agar segera menyusun perubahan RPJM Desa bersamaan dengan penyusunan RKP Desa tahun 2026. 2. Bagi kepala desa yang telah dikukuhkan kembali untuk masa jabatan 8 tahun dan berakhir di tahun 2028, 2029, 2030, dan 2031, dapat menyusun perubahan RPJM Desa dengan memperhatikan perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten kota. Penyusunan RKP Desa tahun 2026 memedomani RPJM Desa yang masih berlaku. 3.
Bagi desa yang sedang dijabat oleh penjabat kepala desa, agar melakukan review RPJM desa untuk disepakati dan dituangkan dalam berita acara. Berita acara sebagaimana dimaksud menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa tahun 2026. Ketentuan selanjutnya, 4. Bagi desa yang sedang dijabat oleh kepala desa antar waktu dan mendapatkan penambahan masa jabatan 2 tahun, agar melakukan penyusunan perubahan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa tahun 2026. 5. Bagi sekretaris desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa karena kepala desa sedang diberhentikan sementara oleh Bupati Wali Kota, agar melakukan penyusunan perubahan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa tahun 2026 sesuai dengan ketentuan nomor 1 dan 2 di atas dengan memperhatikan ketetapan dan putusan pengadilan atas status kepala desa tersebut. 6. Adapun perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam Musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. Nah, selanjutnya kita bahas tahapan penyusunan perubahan RPJM Desa. Pertama, pembentukan tim penyusun perubahan RPJM Desa. Kedua, pencermatan ulang review dokumen RPJM Desa, sekaligus penyelarasan kebijakan pembangunan kabupaten kota dan penyelarasan data desa. Ketiga, penyusunan rancangan perubahan RPJM Desa. Keempat, Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang desa khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RPJM Desa. Kelima, penetapan perubahan RPJM Desa melalui Perdes Perubahan RPJM Desa. Kemudian Kemendagri mengeluarkan surat edaran yang mengamanatkan bahwa Bupati Wali Kota memfasilitasi pemerintah desa melakukan perubahan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa. Bapak Ibu pegiat desa, di sini kami menunjukkan tata naskah penulisan judul perubahan RPJM Desa yang benar. Sebagaimana dapat dilihat dan diamati pada slide berikut ini. Demikian pembahasan tentang perubahan RPJM Desa, semoga bermanfaat. Kami sampaikan banyak terima kasih. Mari kita bersama membangun desa.